Negara-negara beriklim tropis sejatinya adalah negara-negara yang kaya. Namun kekayaan yang dimaksud di sini hanya dari kekayaan alamnya, melimpah ruah. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa di negara-negara tropislah sumber kekayaan bumi terpendam. Dalam ilmu geografi, negara-negara tropis adalah negara yang berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Semua negara di Asia Tenggara beriklim tropis. Hong Kong, Taiwan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Taiwan, India, Bangladesh, dan Arab Saudi hanya sebagian wilayah selatannya saja yang beriklim tropis. Di Afrika, hampir semua negara Afrika beriklim tropis, kecuali Mesir, Liberia, Aljazair, Maroko, dan Afrika Selatan. Negara di Afrika yang beriklim tropis antara lain Zaire, Kenya, Kongo, Gabon, Uganda, Somalia, Ethiopia, Kamerun, Nigeria, Sudan, dan Pantai Gading. Di Republik Afrika Tengah ada Guinea dan lain-lain. Di Amerika ada Ekuador, Kolombia, Venezuela, Brasil, Guyana Prancis, Suriname, Peru, Bolivia, Panama, semua negara di Amerika Tengah dan Karibia, dan sebagian Meksiko. Jika diperhatikan secara umum, negara-negara yang disebutkan di atas semuanya tergolong negara-negara sedang berkembang, atau bahkan negara miskin, terutama di benua Afrika. Namun, jika kita gali lebih dalam, negara-negara di atas adalah negara-negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Contoh kecil saja, Indonesia. Sudah tidak perlu saya jelaskan lagi detail bagaimana kekayaan alamnya, mulai dari perhutanan, perikanan, pertanian, hingga sektor pertambangan. Bergeser ke barat, ada benua Afrika, yakni kumpulan beberapa negeri yang secara kasat mata memang seolah tandus. Akan tetapi, kita tahu pada era kolonialisme, negara-negara Eropa berebut mendapatkan wilayah di dataran Afrika sana. Karena ternyata di balik gersarnya tanah Afrika, terdapat kandungan mineral yang berlimpah. Afrika merupakan wilayah penghasil beberapa mineral terbesar di dunia. 50% produksi emas dunia berasal dari Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, Afrika juga memiliki negara produsen minyak mentah besar seperti Nigeria, Libya, dan Angola. Mineral-mineral lain yang banyak dieksploitasi di benua hitam itu yaitu kobalt, tembaga, kromium, uranium, platina, dan bauksit. Bergeser lagi ke barat, benua Amerika. Ternyata Amerika Selatan, kita tahu bahwa beberapa penghasil minyak dunia ada di dataran Amerika Selatan. Tak cukup dari pertambangan yang melimpah, tak kalah juga kekayaan yang mereka miliki di sektor hijau-hijauan. Salah satu hutan hujan tropis terluas ada di sana, yaitu Amazon. Keadaan dan kekayaan geografisnya, flora dan faunanya tak kalah eksotis dengan Asia Tenggara. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, negeri-negeri di atas iklim tropis cenderung miskin dan kalah dengan negeri-negeri lain di luar tropis. Mengapa demikian? Jawabannya tentu ada di sektor sumber daya manusia atau SDM-nya, tepatnya mental dan etos kerja. Sebagai perbandingan yang mencolok, ada di benua biru atau Eropa. Dengan terbatasnya kekayaan alam yang ada,
penduduk Eropa mempunyai etos kerja yang tinggi. Saat ini mungkin tidak ada eksploitasi alam satupun di negeri-negeri dengan alam yang melimpah, tanpa melibatkan orang-orang di benua biru. Kalaupun ada, itu hanya proses nasionalisasi dari eksploitasi yang awalnya dilakukan oleh orang-orang Eropa. Orang Eropa dahulu terbiasa dengan ujian berat dari kurangnya sumber-sumber kehidupan yang mereka punya. Melalui beberapa revolusi, yang puncaknya adalah revolusi industri, negara Eropa berkembang menjadi negara yang makmur. Seolah negeri Eropa adalah negeri yang kaya dari sisi SDA-nya. Selain itu, revolusi mental di Eropa berkembang lebih cepat dari negara lainnya. Contoh kecilnya di kawasan Skandinavia. Skandinavia adalah tempat tinggal kaum barbar, bangsa Viking. Sekarang, kawasan Skandinavia berubah total menjadi negeri dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Norwegia menjadi negara dengan penduduk paling bahagia di dunia, serta masuk jajaran 5 besar negara dengan tingkat korupsi paling kecil di dunia. Selain itu, negara dengan 4 musim atau Eropa punya kebiasaan untuk menghargai waktu. Jadi mereka disiplin. Bisa jadi kebiasaan ini sudah dipupuk sejak nenek moyang mereka, dan mereka tinggal di daerah 4 musim, di mana saat musim dingin mereka akan kesulitan bahan pangan. Untuk menanggulangi hal ini, mereka dituntut untuk pandai memperkirakan waktu dan hidup disiplin untuk menyimpan bahan makanan. Kalau di negara daerah tropis, selalu ada persediaan bahan makanannya sepanjang tahun. Kebiasaan untuk menghargai waktu inilah yang sepertinya membuat mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Dan penduduk di negara tropis kurang inisiatif dibandingkan penduduk di negara 4 musim. Misalnya inisiatif untuk menciptakan teknologi. Hal ini mungkin dikarenakan penduduk negara 4 musim sudah terbiasa untuk hidup di lingkungan yang lebih keras, terutama saat musim dingin. Sehingga mereka terpacu untuk menciptakan alat atau perangkat yang dapat membantu kehidupan mereka. Kebiasaan dari nenek moyang mereka memunculkan kebiasaan untuk berpikir kritis dan menjadi problem solver. Oleh sebab itu, sangat pantas bahwa negeri-negeri beriklim tropis adalah negeri-negeri dengan kutukan sumber daya alam yang melimpah, yang membuat masyarakatnya terlena dan terbiasa sejak dulu kala dilayani dan dimanjakan oleh alam. Maka tak heran, etos kerjanya pun rendah dan hanya bisa menjadi kacung negeri-negeri di Eropa. Sifat malas ternyata sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Temuan terbaru mengungkap, sifat yang juga dimiliki manusia purba Homo erectus justru melatarkannya menuju kepunahan mereka sendiri. Homo erectus pertama kali muncul 2 juta tahun yang lalu dan punah sekitar 500 hingga 100.000 tahun yang lalu. Namun yang cukup mengejutkan adalah bagaimana kepunahan mereka jika dibandingkan dengan hominin lain. Homo erectus ternyata cukup malas dan enggan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sifat ini yang pada akhirnya sukses membuat spesies Homo erectus punah.